وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. Ikhwati fillah, para bapak, para ibu, para pemuda, pemudi, aki-aki dan nini-nini yang Allah muliakan, juga para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kembali kita berjumpa. Tema yang sedang kita bahas adalah bagaimana cara minimal mempertahankan iman, maksimalnya menambah keimanan. Pertemuan Selasa yang lalu kita sudah membahas salah satu cara untuk mengupgrade iman kita adalah dengan mempelajari sirah Nabi alaihissalatu wassalam. Sekarang kita lanjut. Salah satu cara untuk menambah iman adalah dengan mempelajari kisah-kisah para sholihin. Kalau kemarin hanya khusus Nabi SAW saja, sekarang kisah seluruh sholihin dari kalangan para rasul, para nabi, para sahabat, para ulama. Karena anjuran Al-Quran atau perintah Al-Quran untuk mempelajari kisah-kisah teladan, dan Allah katakan itu sangat besar pengaruhnya bagi keimanan kita. Makanya tak heran kalau Al-Quran penuh berisi kisah. Beberapa orang nabi menjadi nama bagi surat di dalam Al-Quran. Ada surat apa saja? Surah Yunus, surah Yusuf, surah Hud, surah Ibrahim, surah Nuh, termasuk surah Muhammad alaihissalatu wassalam. Dan kisah nabi-nabi secara umum beserta para penentang dakwahnya, bahkan kisah-kisah orang-orang soleh lain selain Nabi. Ada kisah Luqmanul Hakim, ada juga kisah Dzulqarnain, ada juga kisah Ashabul Kahfi, dan kisah orang-orang solehin lainnya. Kenapa Allah banyak menceritakan kisah para solehin? Itu pasti mengandung pelajaran yang sangat berharga, dan ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Seperti surah Al-Kahfi ayat 13, Allah menyatakan, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq." Kami kisahkan kepada engkau, hai Muhammad, kisah-kisah mereka secara benar. Lalu dalam surah Ali Imran ayat 62, Allah menyatakan, "Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim." Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, dan sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha Aziz dan Maha Hakim. Demikian juga ketika Allah mau menerangkan kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di ayat-ayat awal surah Yusuf, surah yang ketiga, Allah menyatakan, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an." Kami akan kisahkan kepada engkau sebaik-baik kisah. Yang dimaksud sebaik-baik kisah di dalam ayat ini adalah kisah Nabi Yusuf. Dan salah satu di antara maksud dan tujuan diceritakannya kisah-kisah tersebut
adalah karena banyak mengandung suri tauladan yang bagus, faidah yang banyak, pelajaran yang sangat berharga. Seperti dalam surah Yusuf, ayat-ayat terakhir, ayat 111, seusai menceritakan kisah Nabi Yusuf secara lengkap, Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka ada ibrah, ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kisah ini bukan cerita yang dikarang-karang, tapi kebenaran yang datang dari Allah dan rincian segala sesuatu serta petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Jadi di dalam kisah mengandung banyak sekali pelajaran. Karena itulah maka setiap kita dituntut untuk berpikir, mengambil banyak faedah dan pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Dan inilah maksud dari diceritakannya kisah tersebut. Dan karena itulah Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menceritakan kisah-kisah yang mulia ini agar manusia berpikir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 176, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan oleh kalian kisah-kisah agar mereka mau berpikir dan mau mengambil pelajaran. Berkata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, beliau menyusun kitab judulnya Sahih Qasasul Anbiya. Qasasul Anbiya itu dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Cerita para nabi. Cuma ada cumanya, riwayat yang disertakan dalam kitab Qasasul Anbiya itu banyak yang sahih, tapi ada juga yang dhaif. Bahkan ada yang la aslalahu, tidak ada asalnya. Lalu oleh Syekh Salim dipilih hanya hadis dan riwayat yang sahihnya saja. Yang tidak sahihnya dibuang. Dan kitabnya ini diberi judul dengan judul Sahih Qasasul Anbiya. Jadi hanya mengambil riwayat-riwayat yang sahihnya saja. Apa Imam Ibnu Katsir tahu nggak bahwa di dalam kitabnya ada yang dhaif, bahkan yang tidak ada asalnya? Beliau lebih tahu tentu saja, karena beliau ahli hadis. Dalam bidang hadis, Imam Ibnu Katsir digelari dengan gelar Al-Hafidh, selevel dengan Imam Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh An-Nawawi gitu ya. Walaupun Imam Ibnu Katsir lebih terkenal dengan sebutan mufassir, ahli tafsir, karena banyaknya atau karena kitab tafsir yang beliau karang, tapi sebenarnya di bidang hadis kitab-kitabnya itu lebih banyak. Nah, di dalam kitab Qasasul Anbiya banyak riwayat-riwayat yang dhaif, bahkan yang la aslalahu, bahkan yang bersumber dari riwayat Israiliyat. Beliau tahu, pasti tahu, lebih tahu dari orang-orang zaman sekarang. Kenapa itu disampaikan? Nah, menyampaikan hadis dhaif, bahkan yang tidak ada asalnya, atau bahkan hadis Israiliyat, dengan menjelaskan kedhaifannya, dengan menjelaskan bahwa ini hadis riwayat Israiliyat, dibolehkan dengan beberapa syarat. Syarat pertama tadi dijelaskan kedhaifannya. Cuma ada cumanya.
kitab mereka ini bukan konsumsi orang awam, tapi konsumsi para ulama, konsumsi para tulabul ilm. Makanya penjelasan kedhaifannya tidak hadis ini dhaif karena ini, enggak begitu. Yang ini tidak diketahui oleh orang awam, tapi dengan menggunakan disebut sighatut tamrid. Sighatut tamrid itu kata yang ketika dipergunakan dalam ilmu hadis mengisyaratkan hadis ini dhaif. Yaitu dengan memakai fiil yang majhul. Majhul itu yang pasif. Seperti ruwiya, hukiya, telah diriwayatkan, telah dihikayatkan, huditha, telah diceritakan. Itu memakai fiil madhi majhul. Disebut dalam ilmu mustalahul hadis dengan sebutan sighatut tamrid. Artinya bentuk kata periwayatan yang mengisyaratkan bahwa riwayat ini mengandung cacat, mengandung kelemahan. Ini hadisnya lemah. Cuma ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia telah diriwayatkan dari si fulan, itu nggak ada isyarat bahwa hadis ini dhaif kan? Kalau hadis sahih harus diriwayatkan atau dipergunakan sighatul jazm. Sighat itu bentuk kata jazm itu yang pasti dengan memakai fi'il madhi ma'ruf, dengan memakai kata kerja bentuk pasif, umpamanya telah meriwayatkan fulan. Telah meriwayatkan berarti kan aktif kan? Kalau telah diriwayatkan oleh, ini berarti dhaif. Hanya gitu saja, pembaca sudah paham ini hadis dhaif. Adapun orang awam nggak akan tahu kan, apalagi sudah dalam bentuk terjemah. Nggak ada bedanya antara meriwayatkan, diriwayatkan ketika sudah diterjemahkan. Tapi orang yang menguasai mustalahul hadis paham. Nah, inilah yang tidak difahami oleh orang awam. Adapun para ulamanya tahu bahwa ini hadis dhaif, ini hadis sahih, dan seterusnya. Jadi Imam Ibnu Katsir menyatakan di dalam kitab tafsir di muqaddimah tentang bolehkah menggunakan hadis dhaif atau riwayat Israiliyat di dalam menafsirkan sebuah ayat, beliau menyatakan boleh selama hadis dhaif, apalagi Israiliyat tersebut pertama tidak bertolak belakang dengan Quran atau hadis yang sahih, ya. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai dalil pokok untuk menetapkan suatu hukum. Seperti umpamanya ini, siapa yang mengerjakan amal ini akan begini. Itu menetapkan suatu hukum tentang suatu amalan. Tapi hadisnya dhaif, maka tidak boleh dipakai. Tapi untuk disebutnya fadhailul a'mal, boleh menggunakan hadis dhaif seperti yang diterangkan oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah. Tapi yang dimaksud untuk fadhailul a'mal itu maksudnya hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan sebuah amal yang sudah disyariatkan. Contoh tahajud. Tahajud disyariatkan tidak? Iya. Oleh apa? Oleh Quran atau oleh hadis? Oleh dua-duanya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian waktu malam bertahajudlah kamu. Itu Al-Quran surah Al-Isra. Dan banyak pujian, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang mukmin itu sedikit sekali tidurnya di waktu malam. Banyaknya dipakai untuk sholat. Ya. Jadi tahajud disyariatkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Hadis yang sahih tentang keutamaan tahajud banyak, sehingga tidak diragukan lagi
Tahajud itu sunnah muakkadah yang sangat afdal. Bahkan salat yang paling utama setelah salat fardu. Lalu ada hadis dhaif yang menerangkan keutamaan tahajud. Siapa orang yang tahajud selama 40 malam berturut-turut tanpa kelewat, maka firasatnya tidak akan salah. Hadis ini dhaif. Boleh nggak kita menyampaikannya? Boleh, dengan menjelaskan kedhaifannya. Karena menggunakan hadis ini tidak melahirkan amalan baru yang tidak disyariatkan, ya enggak? Apakah tahajud amalan yang hanya disyariatkan oleh hadis dhaif barusan? Tidak. Tahajud disyariatkan oleh Quran dan hadis yang sahih. Nah, hadis dhaif yang menjelaskan keutamaan sebuah amalan dibolehkan. Asal amalan itu sudah disyariatkan oleh Quran atau hadis yang sahih. Boleh. Itu yang dimaksud dengan hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal. Adapun kalau hadis dhaif itu dijadikan sebagai dalil pokok tentang disyariatkannya suatu amalan dan amalan ini tidak disyariatkan oleh Quran atau hadis yang sahih, hanya oleh hadis dhaif ini saja, maka tidak boleh. Tidak boleh hadis dhaif digunakan sebagai dalil pokok untuk menetapkan suatu amalan yang tidak disyariatkan dalam Quran atau hadis sahih. Dari yang ada hadis dhaif maka tidak boleh. Nah, kesalahpahaman banyak orang, ucapan para ulama hadis dhaif boleh dipakai untuk fadhailul a'mal, akhirnya semua amalan-amalan baru yang didasarkan pada hadis dhaif dianggap boleh. Tidak boleh. Contohnya apa? Contoh. Ini ikhtilaf yang dicontohkan ini. Hadirin pernah mendengar salat tasbih? Nah, salat tasbih. Salat tasbih ada dalilnya, ada. Salat tasbih itu agak berbeda sedikit tata cara pelaksanaannya dengan salat biasa. Yang dibaca adalah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu dalam rukuk, dalam sujud, dalam berdiri sekian puluh kali dan seterusnya. 4 rakaat. Sampai dikatakan dalam hadis itu, siapa yang mampu mengamalkannya tiap hari lakukan. Siapa yang tidak mampu maka hendaklah seminggu sekali. Siapa yang tidak mampu hendaklah sebulan sekali. Siapa yang tidak mampu hendaklah setahun sekali. Siapa yang belum minimal seumur hidup sekali. Ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tapi dengan sanad yang dhaif. Dan tidak ada hadis sahih yang mensyariatkan salat tasbih kecuali ini. Jadi disyariatkannya salat tasbih berdasarkan hadis yang dhaif, tidak boleh. Gak boleh kita, hadis dhaif boleh untuk fadhailul amal. Keliru, iya. Boleh untuk fadhailul amal itu kalau hadis dhaif tersebut dijadikan sebagai dalil yang menjelaskan keutamaan sebuah amalan yang sudah disyariatkan. Seperti ada hadis dhaif tentang keutamaan salat tahajud, salat tahiyatul masjid, salat rawatib. Tapi hadisnya dhaif boleh dipakai karena tahajud, tahiyatul masjid, rawatib itu sudah ditetapkan dalam hadis yang sahih. Paham atau mengerti penjelasan saya barusan? Paham dan mengerti. Piraku saja entrek itu masih liar. Di dalam kitab Qasasul Anbiya banyak hadis dhaif bahkan yang Israiliyat. Tapi dipakai oleh Imam Ibnu Katsir karena semua hadis tadi tidak mensyariatkan amalan baru. Enggak.
tidak melahirkan sebuah amalan baru yang tadinya tidak disyariatkan. Tidak. Hanya menceritakan tentang beberapa kisah saja. Oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali disaring, hanya diambil yang sahih-sahihnya saja, lalu diberi judul dengan judul Sahih Qasasul Anbiya. Di muqaddimah kitab ini beliau menyatakan bahwa tujuan dituliskannya kisah-kisah para nabi adalah untuk memberikan faidah, pelajaran kepada orang-orang mukmin di sepanjang kehidupan mereka agar menjadi bekal bagi para pengikut para nabi yang jujur dan ikhlas serta bersungguh-sungguh di dalam memperjuangkan ajaran Islam. Bahkan berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surah Hud ayat 120. Allah menyatakan, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izah wa dzikral lil mu'minin. Kata Allah Azza wa Jalla, kami kisahkan kepada engkau hai Muhammad kisah-kisah para rasul yang bisa mempermantap hatimu, dan datang kebenaran ini kepadamu serta sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan tentang hikmah di balik kisah-kisah di dalam Al-Quran. Ada beberapa hikmah atau pelajaran yang sangat berharga. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ. Surah Maryam. Surah Al-Qamar ayat 2 dan ayat 4 dan ayat 5. Kata Allah, sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat larangan. Maksudnya larangan dari semua keburukan, dari perbuatan syirik, kufur dan yang lain-lainnya. Inilah hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna sedikit pun bagi orang-orang kafir. Pertama, bahwa hikmah dijelaskannya kisah-kisah tersebut, pertama, Allah ingin menerangkan hukuman terhadap orang-orang yang mendustakan Allah dan ajaran-ajarannya. Ketika kaum yang ingkar itu diazab di dunia juga, ada yang ditenggelamkan. Contohnya siapa? Fir'aun. Ada yang diamblaskan ke dalam bumi. Contohnya siapa? Qarun. Ada juga yang disambar oleh angin topan. Ada yang dingin, ada yang panas, sampai kerikil-kerikil juga berterbangan dengan kecepatan yang sangat kencang, menyerupai peluru yang meledak ke semua arah, mengenai orang sampai bolong-bolong. Itu di dunia juga. Itu hukuman. Allah menjelaskan, wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama aghnat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min syai' lamma jaa amru rabbik wa ma zaduhum ghaira tathbid. Bukanlah kami yang menzalimi mereka, tapi mereka yang menzalimi diri mereka sendiri.
sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah tidak bermanfaat untuk menyelamatkan mereka sedikit pun ketika datang hukuman dari Rabb mereka, dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kata Allah, ketika orang kafir itu disiksa, itu bukan karena Allah berbuat zalim, tapi itu akibat dari kezaliman mereka sendiri. Itu Allah jelaskan dalam surah Hud ayat yang ke-101. Hikmah yang kedua, Allah menjelaskan betapa besar pahala anugerah yang Allah berikan serta keselamatan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Orang yang beriman di setiap masa itu minoritas lemah. Tapi ketika azab Allah dan pertolongan Allah datang, yang minoritas yang lemah inilah yang Allah selamatkan. Kita lihat umpama nasib Nabiullah Musa, tidak diberi kekuatan untuk berperang. Kalau maksa perang hancur, karena Fir'aun dengan bala tentaranya lebih kuat, lebih banyak. Mereka tentara yang terlatih, sementara kaum Bani Israel orang-orang lemah yang gak punya waktu untuk berlatih. Akhirnya yang terjadi kan dikejar-kejar. Sampai mereka terdesak ke lautan, gak ada lagi jalan keluar. Baru setelah semuanya menyatakan kita pasrah akan mati digempur oleh Fir'aun dan pasukannya, Allah menurunkan pertolongan dalam bentuk dibelahnya lautan. Mereka selamat sampai ke seberang, Fir'aun dan bala tentara nyusul, kemudian si air laut itu kembali seperti sedia kala tenggelam mereka. Yang minoritas yang lemah yang menjadi korban kezaliman selamat, yang kuat yang mayoritas justru yang binasa. Demikian juga kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu melakukan sebuah bentuk maksiat yang belum pernah ada di muka bumi sebelumnya. Tapi sekarang pengikutnya banyaknya, LGBT itu ya. Bahasa Arabnya liwat, diambil dari kaum Nabi Lut. Apa azab yang Allah berikan kepada mereka? Itu tadi. Batu-batu kerikil berterbangan karena hembusan angin yang sangat kencang. Siapapun yang terkena batu itu ibarat ditembak. Tembus ke dalam tubuh. Pada mati. Tapi anehnya, keluarga Lut yang beriman kepadanya itu selamat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qamar ayat 34, "Inna arsalna 'alaihim hasiba illa ala Lut najainahum bis-sahar." Sesungguhnya kami telah utus kepada mereka hasiba, angin yang sangat kencang. Kencangnya angin ini menerbangkan batu-batu yang disapunya. Saking hebatnya ini angin, batu yang terlemparnya aja sampai menembus tubuh loh. Ibarat peluru yang diberondongkan. Kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka pada waktu fajar. Jadi Allah selamatkan mereka di tengah diazabnya kaum yang menentang. Padahal yang Allah selamatkan ini minoritas dan lemah, dan yang Allah hancurkan itu mayoritas dan sangat kuat. Ketiga, salah satu hikmah dari kisah ini adalah hiburan bagi Nabi SAW dan orang-orang yang beriman ketika menerima keresehan para penentang dakwah. Orang yang menentang dakwah kan pika gemesin pisannya. Bikin apa? Bikin emosi. Tapi kitanya lemah. Nggak bisa apa-apa kalau kitanya melawan, kitanya yang hancur.
Tapi ini pernah terjadi di masa-masa yang dulu. Dan ketika tahu si lemah yang minoritas diselamatkan dan ditolong, si kuat dan mayoritas tapi zalim oleh Allah dihancurkan. Kira-kira kita terhibur apa tidak? Iyalah, senang. Dan muncul optimisme. Jadi kunci kita untuk menunggu saat itu sabar dan tawakal, yakin kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Dan tetap on the track. Tetap di atas jalur kebenaran. Jangan sampai belot kiri atau kanan mengikuti mereka karena takut terhadap ancaman mereka. Dan terus terang atau di kalangan ustadz kita ada yang kayak begitu tuh. Berada di lingkungan orang yang memusuhinya, takut diapa-apain, akhirnya ikut membela mereka, ikut mencela kita. Ada tuh yang begitu. Minimal satu yang saya tahu. Sahabat saya pernah ke rumah dari jauh. La ilaha illallah. Ada tuh orang kayak, nggak perlu saya sebut namanya. Kalau disebut mungkin tahu ya. Ada yang sampai sekarang. Bukan di Jawa Barat, bukan. Masih di Jawa juga. Ada, karena lingkungannya lingkungan yang mesti dakwah salaf. Dia bisa babak belur tuh. Akhirnya, dia mendekati, akhirnya, ikut membantu, ikut mencela kita. Disebut salaf moderat. Atau salaf yang sudah tobat. Padahal itu murtad dari salaf. Jangan sampai seperti itu tuh. Kisah orang yang sudah ada sejak zaman baheula banyak. Dan di akhir kisahnya Allah bersama-sama hancurkan. Bersama orang-orang yang menentang dakwah tersebut. Dan ketika Nabi SAW didustakan, disakiti, ditentang oleh Allah, dikisahkan dalam Al-Quran kisah Nabi-Nabi terdahulu, maka kehancuran para penentang dakwah serta diselamatkannya kaum minoritas di atas kebenaran ini menjadi penghibur. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran di antara dalam surah Fatir ayat 25 sampai 26. Kata Allah, wa iyyukadzibuka faqad kudzibal ladzina min qablihim ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa bizubur wa bil kitabil munir thumma akhadtu alladhina kafaru fa kaifa kana nakir. Kata Allah, dan jika mereka mendustakanmu hai Muhammad, maka sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Padahal rasul-rasul yang diutus kepada mereka itu dengan membawa mukjizat yang nyata, membawa zabur dan kitab-kitab yang memberikan penjelasan yang terang benderang, kemudian aku azab orang-orang kafir. Maka lihat bagaimana akibat dari azabku tersebut. Jadi yang menentang, yang mayoritas, yang kuat, yang punya power, punya kekuatan, punya pasukan, dihancurkan oleh Allah. Sementara kaum mukminin yang lemah dan minoritas, Allah selamatkan mereka. Dan itu menjadi penghibur. Ini yang keempat. Kelima, hikmah yang kelima. Sebagai peringatan bagi orang-orang kafir, para penentang dakwah, tentang akibat buruk yang akan mereka rasakan jika mereka terus-menerus dalam kekufuran dan penentangan terhadap dakwah. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-10 Allah menyatakan, afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha. Tidakkah mereka mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu mereka memperhatikan bagaimana hasil akhir
akibat akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Allah hancurkan mereka semuanya, dan orang-orang kafir ini pun akan menerima nasib yang sama. Di setiap tempat, di setiap zaman, sunnatullah ini selalu berulang. Sejak zaman baheula sampai zaman sekarang, sampai kapanpun selama dunia ini berputar, selama antara hak dan batil masih ada, selama itu pertempuran antara hak dan batil beserta orang-orangnya akan selalu ada, dan pertolongan serta hukuman Allah akan tetap ada. Hukuman kepada para penentang dakwah dan pertolongan kepada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Hikmah berikutnya, kata Syekh Al-Utsaimin, semakin dikuatkan, dikukuhkan kebenaran dari risalah yang mulia ini. Sebab cerita-cerita, kisah-kisah tentang umat-umat terdahulu tidak ada yang tahu, karena itu perkara gaib kecuali Allah. Dan Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita melalui wahyunya dalam Al-Quranul Karim bahwa kebenaran tidak akan pernah mati sekalipun orang yang memegangnya lemah dan sedikit, dan orang yang menentangnya kuat dan banyak. Pada akhirnya yang batil inilah yang akan musnah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan akan musnahlah kebatilan, dan kebatilan itu sesuatu yang pasti musnah. Allah berfirman dalam surah Hud ayat yang ke-49. Kata Allah, tilka min amba'il ghaib nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha. Kata Allah, inilah kisah-kisah atau berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad. Jadi kisah zaman nabi-nabi zaman bahala kan gaib, nggak ada yang tahu. Oleh Allah diceritakan lagi. Inilah kisah-kisah gaib yang kami ceritakan, yang kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, yang sebelumnya kamu atau kaummu tidak mengetahuinya. Juga dalam surah Ibrahim ayat yang ke-9 Allah menyatakan, alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi nuhin wa 'adin wa thamuda wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Bukankah belumkah datang kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, kaum Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, dan orang-orang setelah mereka yang tidak ada yang mengetahui keadaan dan nasib akhir mereka kecuali Allah. Tapi peninggalannya ada. Kalau di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini pernah umroh lalu ke Palestina, ke Yordania, kalau ke Palestina pasti ke Yordania dulu ya. Itu salah satu di antara destinasi wisata di sana, tujuan wisata di sana itu tempat namanya Petra. Pak Yus pernah ya ke Petra? Dacan, duh karunya di daerah Yordania. Nah itu bekas kaum Ad, kaum Tsamud. Mereka itu kan ahli membuat rumah di bukit-bukit, di gunung-gunung batu gitu. Istana megah yang oleh orang zaman sekarang nggak kepikiran, walaupun dengan teknologi itu. Sekarang masih ada bekas-bekasnya. Itu mereka diamblaskan si tanah itu belah, ambrus, ada yang tertutup kembali tergencet.
Ada yang tidak tertutup kembali, tidak tergencet. Nah, itu sekarang jadi jalan. Bisalah 2 mobil masuk gitu. Nah, ke sana kita ada yang jalan kaki 5 kilo lah. Ada yang capek mah pakai semacam mobil odong-odong. Yang tidak pakai mesin tapi mobil listrik yang tidak menimbulkan getaran. Karena kalau ada getaran itu khawatir amruk. Sampai di ujung buntu, di sana ada istana, bekas istana yang dipahat. Megah itu, luar biasa. Hanya peninggalannya saja. Tidak boleh masuk, karena kalau masuk banyak orang, banyak getaran langkah, khawatir bruk ke kubur nanti. Hanya sampai di sana saja. Kalau sendirian, walaupun sendiri pasti keeng tuh. Ini mah karena ribuan orang banyak gitu ke sana, tapi keeng oke. Karena nggak boleh kita sebenarnya datang ke tempat-tempat yang dahulu kaum durhaka pernah diazab ke sana, nggak boleh. Khawatir ke sana pas azab turun lagi, atau yang membelah itu nutup lagi, udah kita terkubur itu. Oh, itu yang menyebabkan payus. Tapi pernah ke Aqsa payus ya? Ah, karunya, aduh. Jadi kelihatan mereka sehebat itu kemampuannya, kebayang fisiknya sekuat apa, skillnya sehebat apa, tapi mereka hancur, binasa oleh azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi kisah atau teladan atau pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para rasul, para nabi, dan orang-orang soleh zaman bahula mula. Yang intinya, sekuat apapun, sebanyak apapun, pelaku kebatilan akhirnya pasti kalah. Akhirnya pasti musnah. Selemah apapun, sesedikit apapun, orang yang memperjuangkan kebenaran pasti menang, walaupun ya orangnya mati, tapi dakwah yang dikumandangkannya terus hidup setelah kematian orangnya. Ada nggak para nabi yang berhasil dibunuh oleh kaumnya? Ada, banyak. Setelah kematian nabi tersebut, apakah agama yang disebarkannya mati? Tidak. Ternyata semakin menyebar. Pernah nggak dengar kisah Ashabul Ukhdud tentang gulam yang ada di dalam surah Al-Buruj? Qutilal Ashabul Ukhdud. Celaka tuh Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud tuh orang penguasa yang bikin parit. Tentang gulam yang diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin tuh. Tentang kisah gulam. Gulam ini seorang pemuda, bukan nama si gulam itu, pemuda. Namanya tidak diceritakan. Seorang raja berkuasa, orang-orang harus menyembah dirinya, punya penasihat ahli sihir, tapi ahli sihir ini sudah tua. Mungkin tak lama lagi dia mati. Dia minta kepada sang raja seorang pemuda cerdas untuk dididik sihir oleh dia, menjadi penerus dia. Diseleksi sampai terpilih seorang anak muda, gulam namanya, bukan nama sih, disebut gulam saja. Akhirnya diajari oleh tukang sihir ini ilmu sihir, tapi tidak mondok, tidak pesantren sihir di sana. Pulang pergi, PP gitu, ke keluarganya. Suatu saat pas pulang di tengah jalan ketemu rahib. Istirahat dulu, ngobrol sama diberi pelajaran agama. Loh, kok bertolak belakang antara ajaran rahib dengan tukang sihir? Begitu terus. Akhirnya ketika dia pergi mampir ke rahib, ketika pulang juga mampir ke rahib. Akhirnya pas pergi ke tempat tukang sihir terlambat,
Pas pulang ke rumah terlambat, dimarahi, dipukul, dihukum oleh kedua-duanya. Tapi dia tertarik dengan ajaran rahib ini. Kalau bahasa kita, ulamanya sekarang. Kata rahib gini aja, kalau kamu nanti terlambat ke tukang sihir, bilang disuruh dulu oleh keluarganya. Kalau nanti pulang terlambat ke keluarga, bilang disuruh dulu oleh tukang sihir. Gitu aja terus. Aman dengan seperti itu. Tapi dia bimbang, ini ajaran yang benar tukang sihir atau rahib, bertolak belakang. Sama dengan ajaran dukun dan ustadz kan bertolak belakangnya. Tapi ada nggak ustadz yang ngedukun? Tidak ada, itu ustadz palsu. Dukun sebenarnya, tapi nyamar jadi ustadz. Kalau ustadz nyamar jadi dukun nggak mungkin. Masa umpamanya orang yang berada di atas kebenaran nyamar jadi orang jahat? Nggak mungkin nih. Jadi kalau ada ustadz tapi nggak dukun, dukun itu mah tapi berkedok ustadz. Suatu saat di tengah kebimbangan, pas dia mau pulang atau mau pergi, orang berkerumun di tengah jalan. Ternyata di tengah jalan ada binatang melata besar. Orang-orang nggak berani lewat, bisa dimakan oleh binatang. Akhirnya tampil gulam, hari ini saya akan tahu siapa yang benar. Ajaran tukang sihir atau rahib? Ajaran rahib mengajak beriman kepada Allah, berdoa, bersandar kepada Allah. Kalau ajaran si tukang sihir sebaliknya, nggak boleh nyebut-nyebut Allah. Akhirnya dia bilang, ya Allah, kalau ajaran rahib itu benar, maka dengan batu ini bunuhlah, matikan binatang. Dilempar, mati. Bukan gulamnya yang mati, tapi binatangnya. Oh, akhirnya orang-orang lewat. Tahu aja yang benar si rahib. Ternyata kasus itu viral, bahasa sekarang banyak. Orang ngomong ada binatang besar yang galak mati hanya ditimpuk oleh seorang pemuda. Akhirnya kemana-mana. Nggak hoax, real nyata. Hanya viral. Viral benar. Akhirnya banyak orang berobat kepada dia gitu. Kata gulam, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah. Berimanlah kamu kepada Allah, mintalah Allah akan sembuhkan. Akhirnya nurut orang beriman kepada Allah, doa, sembuh. Akhirnya tambah viral ya. Sampai ke gurunya, ke rahib, kata rahib, kelak kamu akan lebih hebat dari saya. Kalau ternyata kamu ada apa-apa, jangan sebut-sebut nama saya. Dia sudah tahu bahwa gulam ini akan akan menanggung risiko yang besar. Dia akan kebawa, jangan sebut nama saya. Sampai akhirnya salah seorang penasihat raja ada yang buta. Buta tuh. Dia mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya dia datang ke gulam dengan membawa banyak hadiah uang. Kalau kamu bisa menyembuhkan saya kasih ini semua. Kata si gulam, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Imanlah kamu kepada Allah, nanti mintalah Allah untuk menyembuhkan. Akhirnya dia beriman, berdoa, dan melek. Sasiduh metu saucap nyata. Mati. Ya. Akhirnya begitu pulang lagi ke raja, si raja kaget. Loh, kamu bisa melihat. Siapa yang menyembuhkanmu? Dia menjawab Allah. Loh, apakah ada sembahan lain selain aku? Itu kan dia menganggap dirinya Tuhan dan memaksa rakyatnya untuk menyembahnya. Ya, Rabbi wa Rabbuka wallah. Rabbku, Rabbmu itu Allah, bukan engkau.
Akhirnya disiksa. Siapa yang mengajarimu? Dia bertahan, nggak mau nyebut ghulam. Tapi karena siksaan hebat, disebut ghulam. Dipanggil si ghulam. Disiksa. Akhirnya nggak tahan dengan siksaan. Dari mana aja? Dari si rahib. Dipanggil rahib. Disiksa juga. Nggak tahan. Akhirnya apa yang terjadi? Disuruh murtad lagi. Disuruh menyembah lagi si raja. Kalau enggak, digergaji kepalanya. Dia memilih digergaji kepalanya sampai mati. Si penasihat yang tadinya buta. Rahib juga begitu. Mati semua. Di hadapan si ghulam. Apa yang terjadi ini? Si ghulam ini harus spesial. Sekarang bawa si ghulam ke tengah lautan. Paksa dia untuk keluar dari keyakinannya. Kalau nggak mau, ceburkan dia ke tengah lautan. Sudah, biar kekerbekan di sana. Tenggelam, kemudian dimakan ikan. Dibawa ke tengah lautan. Apa yang dibaca oleh ghulam? Allahumma kfini. Ya Allah, lindungi aku dari mereka. Tiba-tiba si perahu berguncang. Semua orang jatuh kecuali ghulam. Semua penggawanya mati. Dia kembali sendirian. Tapi hebatnya ini ghulam, dia bukan kabur, datang lagi ke raja. Datang hirup kene. Akhirnya bawa lagi ke gunung. Paksa di atas gunung. Gunungnya jangan dibayangkan seperti di kita. Gunung batu, nggak ada pohon, nggak ada batu. Kalau umpamanya tidak mau, lempar dia dari atas gunung, dibawa. Dia berdoa, Allahumma kfini bima syi'ta, ya Allah lindungi aku dengan cara yang engkau kehendaki. Tiba-tiba gunung berguncang. Semua orang jatuh, mati kecuali ghulam. Selamat. Turun lagi, balik lagi ke raja. Kalau kita mengumpatnya, bingung aja gimana cara membunuh kamu. Akhirnya oleh ghulam dikasih rahasia. Kalau Paduka ingin membunuh saya, kumpulkan semua orang. Ikat saya di pelepah kurma. Kemudian Paduka sendiri yang harus memanah saya. Sebelum melepaskan anak panah, ucapkan Bismillahirrabbil ghulam secara keras. Akhirnya dikumpulkan orang-orang, diikat dia, lalu dihukum mati dengan membacakan kalimat keras Bismillahirrabbil ghulam, dengan menyebut nama Allah, Rabbnya ghulam. Lalu anak panah tadi dilepaskan, nancap di dada dan mati. Apa yang terjadi? Semua orang menyaksikan, rakyat langsung berkata, Amanna bi rabbil ghulam. Kami semua beriman kepada Rabbnya ghulam. Semuanya iman kepada Allah Azza wa Jalla. Ghulamnya mati. Ini kisah salah satunya diceritakan dalam sebuah kitab namanya Haqiqatul Intisar. Intisar itu kemenangan, hakikat kemenangan. Di kitab itu dijelaskan hakikat kemenangan bukan teraihnya kekuasaan. Karena yang kita perjuangkan bukan kekuasaan tapi ajaran. Begitu ajaran menyebar walaupun kitanya mati, itu udah menang loh. Tujuan sudah tercapai. Ingat, perjuangan kita bukan memperjuangkan kepentingan diri kita di dunia, bukan. Tapi perjuangan kita menyebarkan kebenaran. Selama kebenaran menyebar walaupun kitanya mati, kita menang. Kita mencapai tujuan. Itu yang dialami oleh ghulam. Ada kan nabi yang nggak punya pengikut dan mati terbunuh? Ya. Apa kalah apa menang? Menang. Apa dia gagal dalam dakwahnya atau berhasil? Berhasil. Karena kematian Nabi ini
menyebabkan orang setelahnya menjadi beriman. Dan itu tujuan dari dakwah. Bukan untuk kepentingan pribadi si pejuang, bukan. Tapi untuk kepentingan apa yang diperjuangkannya, yaitu al-haq, kebenaran. Yang kemudian apa yang ditakutkan oleh raja? Kenapa raja membunuh si gulam? Kenapa membunuh rahib? Kenapa membunuh penasihat yang tadi buta? Khawatir ajaran gulam menyebar. Tapi dengan dibunuhnya gulam di hadapan orang banyak, ternyata agamanya ini menyebar. Apa yang terjadi? Bikin parit. Bikin parit. Terus lemparkan kayu bakar ke parit itu. Nyalakan oleh api. Nyolok. Kata raja. Silakan terjun ke parit itu. Semuanya terjun. Disangkanya takut. Disangkanya ngeper. Semuanya terjun. Dan itulah yang disebut dengan ashabul ukhdud yang diceritakan dalam surah apa? Al-Burj. Qutilal ashabul ukhdud. Celaka ashabul ukhdud. Ashabul ukhdudnya si rajanya dan penggawanya. Sampai ada kisah seorang ibu yang punya bayi yang baru dilahirkan, ya, mau loncat itu, dia tidak khawatir tentang dirinya, tapi kasihan ke bayinya. Dia ragu sampai bayi ini ngomong. Ini salah satu di antara bayi di dunia yang bisa ngomong. Selain siapa? Nabi Isa. Terus siapa lagi? Anak, bukan anak Jurej. Anak seorang pelacur yang ngaku-ngaku hamil oleh Jurej. Pernah dengar kan kisahnya kan? Nah, jadi ada Jurej itu seorang rahib ahli ibadah, ya tiba-tiba ada wanita hamil, ini saya hamil sama Jurej gitu kan. Ini ustaz menghamili pelacur. Ngamuk itu masyarakat, dihancurkan itu. Apa kalau kita sama masjidnya gitunya, dasar ustaz cabul gitulah intinya. Enggak, walaupun menyangkal enggak, tapi ada bukti dan saksi, ya anak Jurej. Gimana lagi? Ketika anak itu lahir oleh Jurej ditanya, "Man abuka?" Siapa bapakmu? Ngomong dia. Bapak saya inna abi ra'i. Bapak saya seorang penggembala. Siapa namanya si fulan? Dipanggil benar ngaku. Nah, bersih saja. Akhirnya orang-orang minta maaf setelah babak belur tuh. Akhirnya masjidnya dibangunkan kembali dengan yang lebih megah daripada sebelumnya. Jadi kita lihat kisah-kisah tadi, ya. Kemenangan bukan untuk pribadi si pejuang. Karena bukan itu yang diperjuangkan oleh si pejuang. Bukan memperjuangkan keuntungan pribadi di dunia. Tapi yang diperjuangkan adalah ajaran yang didakwahkan. Selama ajaran yang didakwahkan menyebar di kalangan orang yang masih hidup, walaupun dirinya mati, maka perjuangan dia berhasil. Makanya tidak ada nabi yang gagal walaupun dia mati. Tidak ada nabi yang tidak berhasil walaupun pengikutnya hanya 1-2 orang. Enggak. Walaupun terbunuh, enggak. Yang penting ajarannya menyebar sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya. Inilah beberapa kisah yang bisa menambah keimanan kita, karena di dalam semua kisah itu ada apa? Ada pelajaran yang sangat berharga. Ya, cukup ya sampai di sini, cukup 1 jam waktu yang kita habiskan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Maka kalau ada pertanyaan, akhwat, mak-mak nulis aja, bapak-bapak silakan boleh ngacung langsung. Bismillah. Mangga Pak Yus.
Iya. Travel yang saya bawa pernah mau mengagendakan ke sana. Nanya dulu. Saya bilang jangan. Karena ini pertanyaan pernah diajukan ke para ulama zaman dahulu ketika mereka masih ada. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bassam, Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Itu pernah ditanya. Boleh nggak kita mengunjungi tempat itu? Mereka semua memfatwakan nggak boleh. Lalu dikutip beberapa nas, ayat atau hadis yang sahih bahwa Nabi SAW melarang mengunjungi tempat-tempat yang dahulu pernah kaum yang durhaka diazab di sana, dan kalau toh kita terpaksa lewat sana, bukan bertujuan ke sana, maka kita harus mempercepat. Sebab khawatir pas kita lewat sana, azab turun. Laknat turun, lalu kita akan terkena azab tersebut. Ya. Jadi kalau hanya lewat saja harus cepat, maka menyengaja mengunjungi tempat itu terlarang, tidak boleh. Makanya sudah muncul fatwa dari para ulama sejak zaman dahulu tentang tidak bolehnya mengunjungi tempat itu. Termasuk ya di Madinah itu ada. Sekarang ini menjadi salah satu destinasi wisata jamaah haji dan umrah. Ada banyak yang ke sana walaupun sudah ada fatwa yang melarang. Kalau umpama kita ikut umrah, travelnya mau mengadakan ke sana, lebih baik ganti ke travel lain. Kalau umpama nggak ada, hanya itu satu-satunya, bohong itu banyak ribuan. Kalau dapat hadiah dari sana ya boleh ikut, tapi pas ke sana jangan ikut. Umrohnya aja, ya. Kalau mengunjungi tempat-tempat yang bagus seperti Kuba, ya, Uhud, itu ya disyariatkan. Pasar kurma tidak disyariatkan, tapi tidak dilarang, boleh ke sana, ya. Nggak apa-apa beli kurma, pasar kurma. Kalau beli kurma jangan di pasar kurma, mahal. Udah di toko sekitar Masjid Nabawi aja itu lebih murah. Dan kualitasnya bagus, ya. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ada lagi pertanyaan dari emak-emak? Kalau tidak ada, kita cukupkan aja sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa sepekan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.